Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 193 telah banyak beredar di internet. Di spoiler ini, kita akan diberitahu nasib Noritoshi yang sebelumnya ditinju oleh kutukan Hollow Naoya. Dan juga kita melihat bagaimana kutukan Hollow Naoya bertarung dengan tubuh anehnya. Yuk langsung aja berikut pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 193. Seperti biasa, terjemahan spoiler ini Abdiko sambil dari fanpage Jujutsu Kaisen Indonesia. Check it bro. Spoiler pertama, judul koloni Sakurajima bagian 3. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Naoya setelah menghempaskan Noritoshi. Noritoshi berhasil selamat dengan teknik manipulasi darah miliknya sebelum serangan Naoya tepat mengenainya. Noritoshi mengatakan jika dia berhenti sebentar saja, maka dia akan mati. Jadi Noritoshi menaikkan stat tubuhnya dengan teknik Flowing Red Skill. Yap, di sini kita tahu kalau Noritoshi kamu ternyata masih bisa selamat dengan serangan tinju cepat Hollow Naoya. Ini karena teknik Flowing Red Skill milik Noritoshi yang diaktifkan sesaat sebelum Noritoshi ditinju oleh Naoya. Itulah kenapa kita melihat Noritoshi membuka matanya di sini. Di sini kemudian ditunjukkan wujud Hollow Naoya yang menurut Abdikos memang masih belum sempurna. Bisa dilihat bagaimana otot-otot kutukan Hollow Naoya masih kesulitan dalam memberdirikan tubuh tulangnya. Spoiler kedua, Naoya ingin menyerang Noritoshi lagi, tapi dia langsung diikat dengan darah. Maki langsung menuju ke arah Naoya dan ingin menyerangnya. Namun Naoya berhasil melepaskan diri dari teknik darah milik Noritoshi dan langsung menghindari serangan Maki. Yap, Noritoshi menggunakan serangan darah yang sama seperti saat digunakan untuk menangkap Nue Megumi, yaitu Crimson Binding. Saat Hollow Naoya terikat, Maki mencoba menyerangnya, namun serangan Crimson Binding berhasil dilepaskan oleh Hollow Naoya yang akhirnya berhasil menghindari serangan fatal dari Maki. Spoiler ketiga, Maki mengatakan pada Noritoshi kalau roh pendendam di hadapan mereka adalah Zenin Naoya. Noritoshi kaget karena Naoya masih memiliki egonya seperti dulu meski sudah berubah menjadi kutukan. Maki menambahkan kalau Naoya masih bisa memakai Projection Sorcery. Mendengar itu, Noritoshi terkejut karena kepala klan Zenin sebelumnya adalah dukun jujutsu tercepat dalam kurung jika mengecualikan Satoru karena memiliki teknik Projection Sorcery. Naoya menerapkan hukum 24 fps ke udara, membuat udara membeku menjadi kertas selama 1 detik. Lalu dia menyerang udara yang membeku agar menciptakan ledakan. Yap, kutukan Naoya ternyata masih bisa menggunakan teknik Projection Sorcery, yaitu teknik gerakan 24 frame dalam 1 detik. Tentu saja kamu Noritoshi langsung gentar karena sebagai salah satu calon pewaris kepala klan kamu, dia sangat paham bagaimana kekuatan kepala klan Zenin sebelumnya, yaitu Naobito Zenin alias bapaknya Naoya, di mana Naobito disebut-sebut sebagai penyihir tercepat karena teknik Projection Sorcery, tentunya setelah Gojo Satoru yang punya teknik instant teleport. Berbeda dengan Noritoshi, Maki tidak terlihat terkejut karena dia pernah mengikuti gerakan 24 fps saat melawan Naoya di pertarungan dia sebelumnya. Dari sini dimulailah serangan fps kutukan Hollow Naoya. Dia menerapkan hukum fps ke udara yang tentu saja udara yang bergerak dalam kurung angin tidak akan mampu mengikuti hukum 24 fps Naoya, sehingga udara yang bergerak dipaksa berhenti. Dari sinilah Naoya menyerang udara yang berhenti tersebut hingga menciptakan ledakan. Dan ini keren banget karena selama ini kita tahunya teknik fps diaplikasikan ke makhluk hidup, namun Hollow Naoya mencoba mengaplikasikannya ke benda mati yaitu udara. Spoiler keempat, Naoya mengumpulkan energi kutukan lalu berputar untuk menambah laju kecepatannya. Setelah itu, dia melepaskan energi kutukan yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk menambah kecepatannya. Itu membuat Naoya bisa mencapai kecepatan Mach 3 dalam kurung 3 kali kecepatan suara. Dengan kecepatan super tinggi itu, Naoya langsung menghantam Maki yang membuatnya tepar. Wow! Di pertarungan asli Naoya melawan Maki, kita tahu batas kecepatan Naoya adalah subsonic level, yaitu kecepatan yang sedikit di bawah kecepatan suara alias 343,2 meter per detik. Tentu saja ada alasan kenapa Naoya tidak bisa bergerak lebih cepat dari itu, karena dia berada di tubuh manusianya. Bergerak di kecepatan subsonik saja membuat tulang Naoya hampir retak. Kalau lebih dari itu, mungkin kulit Naoya akan mengelupas. Namun kali ini berbeda karena Naoya sudah menjadi kutukan, apalagi tubuh kutukannya terlihat seperti hanya tulang dan otot. Jadi hal ini tidak akan menghalangi Naoya untuk bergerak lebih cepat dari kecepatan suara, yaitu 3 Mach atau 3 kali kecepatan suara. Yap, Naoya bukan lagi mencapai kecepatan subsonik, melainkan supersonik. Buat yang tidak tahu, pesawat jet Concorde saja bergerak dengan kecepatan 2 Mach atau 2 kali kecepatan suara
saat melakukan Sonic Boom, dan ini Hollow Naoya lebih cepat dari Concorde. Ini jelas memberikan serangan super fatal pada Maki karena Maki belum pernah mengikuti gerakan Super Sonic Naoya. Jadilah Maki langsung tepar ketika diserang dengan kecepatan Super Sonic Hollow Naoya yang lebih cepat dari pesawat jet. Entah bagaimana nasib Maki, namun Abdikos yakin kalau Maki tidak akan tewas karena ini terlalu cepat untuk Maki di KO oleh Naoya. Nantikan di pembahasan yang lebih lengkap ketika chapter fullnya dirilis. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.